pemerintah menyiapkan evakuasi warga negara Indonesia WNI dari Iran akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat menuju ke Baku, Azerbaijan, dan semua WNI yang berada di Iran maupun di wilayah yang terdampak konflik diharapkan mengikuti proses evakuasi. Pemerintah Indonesia hanya akan mengevakuasi mereka yang menyatakan keinginan untuk pulang ke Indonesia dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak. Tidak semuanya menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Beberapa WNI yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan juga dievakuasi secara bertahap. Lalu bagaimana kondisi saat ini warga negara Indonesia atau WNI di Lebanon yang cukup dekat dengan zona konflik? Saat ini kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Lebanon melalui aplikasi Zoom. Ada Ibu Ayu di Tria Labib di sana. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Ayu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Sepi waktu Lebanon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, bagaimana kondisi dan juga situasi saat ini di sekitar tempat tinggal Anda di Lebanon saat ini? Ya, jadi mungkin boleh diinformasikan dulu ini kepada pemirsa TVRI nasional bahwa sebenarnya Lebanon ini memang tidak sepenuhnya wilayahnya dalam kondisi perang. Konflik ini biasanya terjadi kalau di wilayah Lebanon ini adalah di wilayah Lebanon Selatan yang memang dekat dengan perbatasan Israel. Nah, kalau tadi Mas Semi tanyakan posisinya di mana nih saya tinggal. Jadi kalau saya pribadi ini tinggalnya di wilayah Tripoli. Nah, wilayah Tripoli ini di bagian utara dari Lebanon. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti di Indonesia, yang terjadi saat ini adalah di kota Beirut. Beirut itu adalah ibu kota dari Lebanon, sama seperti Jakarta yang saat ini masih jadi ibu kota Indonesia. Penyerangan itu biasanya dipusatkan di Beirut atau juga di perbatasan Lebanon Selatan. Nah, sedangkan saya posisinya ini adalah di Tripoli, di Lebanon Utara. Jadi kalau bisa kita gambarkan seperti di daerah di kota Medan, Sumatera Utara, di posisi utara dari sebuah negara. Jadi kalau bisa digambarkan karena secara geografis tempat saya tinggal Tripoli ini cukup jauh dari area konflik utama di Lebanon Selatan. Jadi resiko memang lebih kecil dibandingkan di daerah selatan atau di daerah Beirut bagian selatan. Tapi bukan berarti kita sebagai warga negara Indonesia khususnya ini tidak merasa selalu aman, tidak, karena sebenarnya di Lebanon ini tidak hanya konflik dari yang terkini terjadinya serangan, tapi juga konflik internal di Lebanon ini memang terus terjadi. Baik, Ibu Ayu, berbicara mengenai zona aman tadi ya secara geografis. Seperti apa lalu langkah dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sana untuk rencana evakuasi warga negara yang mungkin terdampak dari zona yang kurang aman di sekitar Lebanon? Kalau saat ini memang kita berkoordinasi melalui WhatsApp grup resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setiap ada kejadian atau juga serangan yang diluncurkan tepatnya di Lebanon di wilayah-wilayah yang memang ditargetkan oleh Israel, karena memang masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di Lebanon ini kan tersebar tidak hanya di Beirut, tidak hanya di Tripoli, ada juga di daerah Akar, di daerah Bekaa. Jadi terus dikoordinasi, diberikan peringatan tetap menghindari, highlightnya adalah menghindari wilayah-wilayah yang menjadi target atau juga menjadi sasaran dari serangan yang diluncurkan khususnya di Lebanon Selatan, terutama berpusat di ibu kota. Sedangkan koordinasi yang dilakukan terus setiap ada hal-hal yang memang secara negara ini terjadi, khususnya di bagian selatan, Kedutaan Besar Republik Indonesia selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, ada hotline yang bisa dihubungi, terus juga mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kami mendapatkan informasi apakah benar pendataan warga negara Indonesia yang dievakuasi ini saat ini disesuaikan hanya untuk warga negara yang berkeinginan dievakuasi atau pulang ke Indonesia saja, atau ada informasi lain, Ibu Ayu? Kalau tadi yang Mas Emi sampaikan itu kan terkait Iran ya, di Iran. Tapi kalau untuk di Lebanon sendiri, informasi ini secara resmi saat ini memang belum warga negara Indonesia ya, khususnya tidak
seinformasi yang memang kita komunikasikan belum ada evakuasi karena di Libanon sendiri masyarakat warga negara Indonesia ini kurang lebih kalau saya dapat informasi kemarin dari kedutaan besar itu ada sekitar kurang lebih 100-an baik itu yang bekerja atau karena pernikahan dengan warga Libanon. Jadi saat ini memang belum ada evakuasi secara resmi yang dilakukan untuk warga negara Indonesia karena memang beberapa masih dalam zona aman, di wilayah aman. Baik, Ibu Ayu, walaupun tadi Ibu Ayu mengatakan belum ada informasi evakuasi secara resmi, lalu apakah ada imbauan khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia di Libanon terkait dengan situasi keamanan saat ini? Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ini melalui WhatsApp group yang memang disampaikan, kami tetap harus mendaftarkan diri atau juga menginformasikan keberadaan kami di Libanon dengan aplikasi lapor diri ya. Jadi menginformasikan kami sebagai warga negara Indonesia di Libanon, statusnya apa, kemudian supaya pendataan itu tetap supaya pendataan secara real di lapangan ketika nanti terjadi apa-apa, saya warga negara Indonesia berhak dibantu itu tetap terus dilakukan. Kemudian juga kemarin yang pastinya kalau dalam keadaan darurat kami mempersiapkan dokumen-dokumen penting atau juga hal-hal penting yang sewaktu-waktu bisa sangat cepat untuk dibawa keluar dari Libanon. Baik, Ibu Ayu, sejauh yang Anda ketahui, apakah ada warga negara lain di Indonesia, maksud di Lebanon di sana, yang sudah bersiap mengikuti proses evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia seperti yang tadi Anda sampaikan di awal? Jadi kalau di highlight lagi kan Libanon ini tidak semua wilayah Libanon ini terdampak perang yang saat ini terjadi. Jadi untuk warga negara Indonesia yang saat ini masih ada di Libanon belum ada yang dari Kedutaan Besar juga belum resmi ya, belum ada peringatan atau juga belum ada informasi resmi apakah nanti mau dievakuasi atau tidak seperti tadi. Mungkin berbeda dengan negara Irak yang memang saat ini menjadi pusat konflik, tapi di Libanon sendiri sekali lagi sebagai warga negara Indonesia yang ada di sini kita memang belum dapat informasi apakah mau keluar dari Libanon atau enggak, karena sekali lagi memang yang dipusatkan itu adalah wilayah-wilayah tertentu ya mungkin, dan sebagian warga negara Indonesia di Libanon ini masih tadi seperti yang saya bilang masih di wilayah-wilayah aman. Jadi kemungkinan untuk tetap berada di wilayah Libanon. Baik, Ibu Ayu, terakhir apa harapan Anda kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelindungan dan juga keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah yang dekat dengan zona konflik seperti Lebanon saat ini? Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Libanon ya tidak hanya karena adanya perang, kami tetap berkomunikasi dengan baik terus adanya kegiatan-kegiatan ya seperti Ramadan, kemudian Hari Independensi atau 17 Agustus tetap terus dilakukan. Jadi tidak hanya berkoordinasi pada saat keadaan perang. Hubungan masyarakat warga negara Indonesia dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Beirut khususnya ini sangat dekat. Jadi tetap ada komunikasi walaupun tidak hanya sekedar perang yang terjadi. Jadi harapan sebagai warga negara Indonesia yang di sini, teman-teman doakan kami, tidak hanya di Libanon, perang ini cepat berakhir, dampaknya tidak hanya bagi negara-negara yang berkonflik, tapi juga sebagai seluruh dunia, tetap bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan yang pastinya khususnya di bulan Ramadan ini tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sangat nyaman. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya Ibu Ayudi Trialabib melaporkan langsung dari Lebanon. Selamat bertugas kembali dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.